Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga. Senang bertemu kembali dengan saudara. Dan saya berbangga hati, berbahagia yang selalu saya ucapkan bahwa ketika saya memberitakan firman Tuhan, dan itu adalah panggilan saya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan pada hari ini. Hari ini Desember, sudah suasana Natal ya. Kita puji Tuhan, kita bersyukur. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa, terima kasih buat pengurapan-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengar firman Allah. Berbicaralah, bersabdalah. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang di muka bumi ini. Tuhan, kami merendahkan diri kami kepadamu. Berkata-katalah kepada kami. Berbahasalah kepada kami. Menceritakanlah kepada kami. Kami adalah anak-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Jika di antara kami ada yang sedih, hiburkan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini topiknya adalah Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itu pahlawan perang. Kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang lembut saja, tapi Tuhan juga gagah berani. Bahkan kita mencatat Tuhan adalah pahlawan perang. Kita berdoa untuk Sumatera Utara, Medan, Sibolga, dan sekitarnya. Kita minta Tuhan turut campur tangan, memberikan kekuatan kepada umat orang percaya yang ada di sana. Dan jika Bapak Ibu membantu, silahkan mandiri. Anda boleh berdoa juga kepada mereka dan meminta Tuhan turut campur. Karena dalam 1-2 bulan ini memang ada perkiraan cuaca di Indonesia, khususnya di Sumatera, Jawa, Bali, terjadi hujan yang begitu lebat. Nah, hari ini saya berdoa Bapak Ibu selalu minta Tuhan turut campur, sehingga kemanapun kita pergi, kita dilindungi oleh Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang ingin pulang kampung, mari Anda dan saya minta hikmah dari Tuhan, apakah pulang apa tidak, agar Anda dan saya diberikan jawaban dari Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita merayakan tahun baru, kebiasaan budaya orang Batak di 31 Desember dan 1 Januari, kita berkumpul, kita kadangkala mendohata dan berdoa bagi anak-anak kita. Hari ini saya mengangkat dan menghimbau saudara-saudara yang saya cintai, jangan sembarang mengundang saudaramu di rumahmu, agar Anda dan saya mengerti bahwa tamu yang datang ke rumah itu bisa menjadi akses. Akses bisa ke surga, akses ke dalam kegelapan. Ada 2 jalan, ke surga atau ke neraka. Artinya, ketika Bapak Ibu mengizinkan orang masuk ke rumahmu, mari minta Tuhan mentahirkan mereka dulu. Karena ini bisa menjadi akses. Tamu yang tidak jelas bisa menjadi akses ke dalam dunia kegelapan. Dan ada kebangkrutan, kegagalan, dan malapetaka. Namun ketika Anda berdoa, minta Tuhan boleh beracara, tamu yang ada dan tidur di rumah Anda adalah tamu yang dicintai Tuhan, ditahirkan, maka Tuhan akan membela saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topiknya adalah Tuhan itu pahlawan perang. Doa paling efektif di dunia ini adalah ketika Anda mengalami hancur hati. Doa yang paling efektif versi Alkitab adalah ketika seseorang mengalami kesedihan yang luar biasa. Ketika seorang mengalami penderitaan yang dahsyat.
Ketika seseorang mengalami dikhianati dan sepanjang malam dia menangis, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan. Kita lihat Matius 26. Matius 26 ayat 36 sampai 38. Matius 26, 36 sampai 38. Demikian Alkitab berkata, di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kan ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kala itu Yesus menceritakan kondisi hatinya. Dia berkata, hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya. Yesus dikhianati oleh sahabatnya. Yesus dikhianati orang dalam. Dan Yesus juga diuber-uber atau dikejar oleh orang-orang Romawi atau tentara Romawi. Sehingga dia ke pojok. Maju kena, mundur kena. Kiri kena, kanan kena. Namun apa yang dia lakukan ketika Yesus mengalami sedih hati yang akut, bahkan hampir mati rasanya, dia tidak mengambil keputusan yang salah. Yesus berdoa. Dia minta murid-muridnya untuk bangun. Murid-muridnya udah capek. Kenapa? Fisiknya sangat letih. Fisiknya sangat capek, dikejar-kejar oleh tentara Romawi dan ingin membunuh mereka. Ketika mereka pergi ke satu rumah, mereka mengintip-intip apakah ada serangan atau tidak. Yesus berdoa sepanjang malam. Saat dia mengalami pengkhianatan, dia minta muridnya untuk bangun dan berdoa. Hei Petrus, bangun. Hei Petrus, berjaga-jagalah. Dan dia minta mereka doa lagi, doa lagi. Dia katakan, ini waktunya berdoa. Doa paling berkuasa ketika Anda dan saya berdoa saat hatimu hancur. Saat hatimu kekeringan. Setan memberikan keletih lesuan. Setan membuat Anda capek. Dunia membuat Anda capek. Dunia menggoda Anda untuk tidur. Tapi Tuhan berkata, justru dalam kecapean itulah Anda disiplinkan dirimu untuk berdoa. Disitulah doa yang paling efektif. Waktu termanis adalah ketika Anda dan saya berdoa di saat tidak ada rasa hadirat Roh Kudus. Waktu termanis Anda berdoa adalah ketika Anda berdoa dengan tidak ada rasa kehadiran Roh Kudus. Karena manusia sudah kehilangan Roh Kudus. Kehilangan kuasanya. Nah, disitulah waktu terindah. Bukan tergantung dari suasana nyaman. Bukan tergantung dari suasana yang indah. Bukan tergantung dari suasana hati ataupun suasana musik. Tapi ketika hatimu merasa seakan-akan tidak ada hadirat Tuhan, di situ Anda mendisiplinkan untuk berdoa. Disitulah doamu penuh kuasa. Amin. Ketika doa tidak ada rasa apa-apa, disitulah Anda mengkondisikan sekali berdoa, tetap berdoa. Makanya kenapa tentara selalu siap, sedia berperang. Kita tahu kalau Anda ada tentara di satu perang, tentara itu tidurnya sedikit. Karena apa? Mereka berjaga-jaga. Banyak kita tahu Tuhan adalah Tuhan penuh kasih, lembut dan penyayang. Tapi Alkitab hari ini kita baca, ada satu sisi, bukan hanya dia lembut,
tapi Tuhan kita itu adalah pahlawan. Dia bukan hanya yang memeluk kita di masa tenang, tapi Allah yang berperang untuk kita di masa peperangan hidup kita. Anda lihat di Perjanjian Lama, Israel mengerti hal ini. Setelah melewati Laut Merah, Israel panik karena mereka lihat laut dan mereka lihat tentara Romawi mengejar mereka. Mereka bukan tentara, mereka bukan mantan tentara, tapi mereka adalah budak. Mereka mantan budak, tidak punya senjata, tidak terlatih. Tapi musuh mereka, pasukan Romawi, pasukan Mesir maksud saya, yang begitu kuat, begitu terlatih. Tapi Tuhan campur tangan. Tuhan menyertai mereka. Air menjadi senjata, laut menjadi tembok, dan Tuhan menjadi panglima perang. Bangsa Israel melihat laut dan mereka ketakutan. Tapi Musa melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan adalah pahlawan perang yang berperang bagi umatnya. Kita baca 2 Tawari 20 ayat 15. 2 Tawari 20 ayat 15. Sebab bukan kamu yang akan berperang, tetapi Allah. Amin. Bukan kamu yang berperang, tetapi Allah. Yehuda menghadapi musuh yang terlalu besar. Raja Yosafat takut, perasaannya kering, letih, tapi ia memilih mencari Tuhan, bukan mencari strategi manusia. Strategi manusia itu sementara, tapi ketika Anda dan saya mencari Tuhan, di situ Tuhan berperang bagi Anda. Berperang itu bukan milikmu, tapi aku akan berperang bagi kamu. Ketika mereka mencari Tuhan, ketika bangsa Israel menyembah Tuhan, ketika bangsa Israel terus memuji Tuhan, Tuhan membuat musuh mereka bingung dan saling menyerang. Point of view-nya adalah, pelajarannya adalah doa dan pujian bukan respon setelah kemenangan. Tapi doa dan pujian adalah senjata untuk kemenangan. Amin. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, mari berdoalah. Mari menyembahlah sekalipun hatimu hancur. Kita lihat Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Tuhan melawan musuh rohani kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini perang kita bukan lagi melawan Firaun atau bangsa lain. Kita berperang melawan ketakutan. Kita berperang melawan depresi. Kita berperang melawan penyakit, gangguan rumah tangga. Kita berperang melawan dosa, godaan dan kuasa kegelapan. Tapi hari ini saya mau katakan, Tuhan tidak pernah berubah. Dia masih menjadi pahlawan. Dia masih berperang bagi orang-orang percaya. Hari ini dengan singkat kita akan belajar bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang. Semakin Anda mengenal Tuhan, di situ Anda akan semakin percaya kepada Dia. Yang pertama, bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang? Yang pertama, percayalah Tuhan lebih besar dari masalah kita. Katakan percayalah. Katakan percayalah. Nah, ini adalah akses ke surga. Ketika Bapak Ibu ingin meminta Tuhan berperang pada Anda, mesti ada iman, ada akses. Iman adalah akses untuk menggerakkan surga.
Jangan melihat besarnya masalah, tapi lihatlah besarnya Tuhan yang ada dalam hidupmu. Jangan sering fokus kepada masalahmu. Capek kita. Lihatlah Tuhan yang besar. Kenalilah Tuhanmu. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhannya? Ada yang mengenal Tuhannya dari buku, dari Alkitab. Ada orang mengenal Tuhannya dari para pendeta yang memberitakan Injil. Tapi ada orang percaya yang mengenal Tuhannya karena hubungan intim sama Tuhan. Anda boleh baca Alkitab untuk mencari Tuhan. Anda boleh mendengar khotbah-khotbah yang spektakuler di YouTube atau di gereja. Tapi yang membuat kuasa Allah bergerak karena hubunganmu sama Tuhan. Karena Anda punya relationship sama Tuhan. Mazmur 27 ayat 1 bilang ini. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus takut? Wow. Tidak ada rasa takut kepada orang percaya. Tidak ada rasa takut kepada orang yang percaya Tuhan berperang bagi dia. Hari ini percayakah engkau Tuhan berperang bagimu? Hari ini punya imankah engkau Tuhan berperang bagimu? Apa yang kita lihat menentukan respon kita. Apa yang kita fokus menentukan langkah keputusan kita. Ingat Israel ketika keluar dari Mesir. Bangsa Israel melihat laut dan mendengar deru suara kuda tentara Firaun. Tentara Mesir. Semakin dia lihat, semakin ketakutan. Tapi Musa melihat Tuhan. Ketika dia lihat Tuhan, dia percaya Tuhannya lebih besar dari tentara. Tuhannya lebih besar dari kuda. Hari ini berkatalah kepada dirimu, kepada dunia, kepada masalahmu. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hei masalah, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan lebih besar dari masalahku. Amin. Saya pernah kasih ilustrasi. Seorang anak tanya papinya, tanya orang tuanya. Papi, Tuhan itu sebesar apa? Tuhan itu sebesar apa? Kemudian ayahnya menunjukkan pesawat yang ada di langit. Kebetulan menghadap pesawat yang ada di langit. Itu pesawat menurut kamu ukurannya seperti apa? Kemudian anak bilang gini, pesawat itu kecil banget papi ya. Itu kecil bahkan sampai menghilang. Oke. Kemudian ayahnya membawa anaknya ke bandara. Ke airport. Kita tahu di situ banyak pesawat yang parkir. Kemudian tanya lagi pada anaknya, anakku, kamu lihat pesawat itu? Lihat papi. Besar banget ya papi. Yes, besar banget. Jadi, seberapa besar Tuhanmu tergantung seberapa dekat Anda sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu jauh dari Tuhan, Anda merasa Tuhan itu kecil sekali. Masalahmu besar. Ketika Anda jarang doa dan mengalami pergumulan, Anda akan melihat Tuhan itu jauh sekali. Tapi ketika Bapak Ibu dekat sama Tuhan, sebesar apa masalah, lebih besar Tuhan kita dari masalah. Mari selalu dekat sama Tuhan. Punya hubungan intim sama Tuhan.
Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besarlah kita lihat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang. Yang kedua, tinggal dalam ketaatan. Tinggal dalam hukum surga. Tinggal dalam aturan surga. Yakobus 4 ayat 7 berkata, Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Kemenangan bukan datang dari strategi, tapi kemenangan datang dari ketaatan. Kemenangan ada karena ketaatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, taatlah sama Tuhan. Hormatilah orang tuamu. Ketika Anda tidak hormat orang tuamu, maka berkatmu tersendat-sendat. Nggak usah bentak-bentak mama, nggak usah bentak-bentak bapak. Semakin Anda bentak, berkatmu, anak-anakmu berantakan karena dihambat. Kecuali anak muda menikah, itu urusan dia. Tapi kalau saudara menghina orang tuamu, bapakmu, mamamu, Anda hina, maka rezeki, maka berkatmu terhambat. Ketaatan adalah hukum Tuhan. Ketika Anda taat hukum Tuhan, maka Anda terima berkat Tuhan. Anda yang suka kerasin hati, bertobat. Nanti Anda jalan di tempat, bukan karena Anda banyak pelayanan. Anda ingat ketika pohon ara. Saya teringat pohon ara. Herannya itu bukan musim buah. Yesus jalan, Yesus lapar. Dia mendekati pohon ara. Karena apa? Rindang. Rindang, daunnya banyak. Ketika dia dekat, tidak ada tanda-tanda buah. Dan dia kutuk pohon ara. Pohon ara terkutuk engkau. Dia pergi. Kemudian dia pulang di jalan yang sama. Murid-murid heran. Murid bilang gini, guru, pohon yang telah kau kutuk jadi kering dan mati. Padahal bukan musim buah. Gini Pak. Memang bukan musim buah. Tapi daunnya lebat menarik perhatian guru. Daun lebat itu fasenya adalah harusnya sudah ada bunga, sudah ada bakal buah atau bunga yang akan menjadi buah. Namun tidak ditemukan ciri-ciri itu. Daun itu berbicara pelayanan. Begitu banyak pelayanannya. Mau kemana kau? Pelayanan. Mau kemana? Doa. Mau kemana? Kor. Bagaimana? Mana hari Kamis? Mau kemana? Pelayanan sekolah minggu. Mau kemana? Pelayanan pemuda. Namun tidak ada buah. Tuhan akan kutuk orang-orang yang banyak pelayanan tapi tidak taat. Bertobat Bapak Ibu. Ada reward, ada punishment. Ada upah, ada akibat. Ketika Bapak Ibu taat, maka ada reward, ada hadiah, ada berkat, ada promosi. Respeklah sama pemimpinmu. Hormatilah pemimpinmu, maka engkau akan naik, engkau akan dipromosi. Surga menciptakan bumi. Surga itu taat, memerintahkan bumi. Ketika Anda taat, Anda punya kuasa memerintah alam nyata. Taat dalam doa membuat surga bergerak.
yang ketiga, bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang. Yang ketiga, karena apa? Berdoa, bahkan berdiam diri di saat-saat tertentu. Bagaimana kita mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang? Berdoa. Doa itu adalah hubungan surga dan bumi. Kita buka Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kadang Tuhan tidak ingin kita berteriak atau panik. Kadang Tuhan tidak ingin Anda menceritakan kepada orang lain. Tapi Tuhan ingin Anda tenang dan percaya. Berdoalah. Ketika kau punya persoalan berat, berdoalah dengan hancur hati. Tuhan, masalahku berat sekali. Ketika kau berdoa untuk anak-anakmu agar berhasil, berdoalah, Tuhan, aku gak mau anakku gagal. Tuhan, aku mau anakku berhasil. Anakku jadi kepala, jadi majikan, jadi presiden. Doakan yang terbaik, doakan yang baik-baik kepada anak-anak. Ketika ada pergumulan, jangan panik. Bapak Ibu ingat, ketika Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menciptakan manusia, Dia tahu manusia ini akan jatuh. Dia tahu manusia ini akan berkhianat. Dia tahu bumi ini akan memusuhi dia. Dunia akan menjadi musuh dia. Tapi dia tetap menciptakan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh, Tuhan tidak panik. Karena apa? Tuhan tahu obatnya. Tuhan tahu solusinya. Dan Tuhan juga tahu kamu bisa jatuh. Tuhan tahu kamu bisa terguling-guling. Tuhan tahu Anda bisa rontok. Tapi Tuhan tetap Anda hidup. Kenapa? Tuhan perlu Anda. Kadang-kala Tuhan bilang, cincailah, engkau jatuh, aku mau engkau bangkit. Anda bangkit, Anda bangun. Ketika Anda jatuh, Tuhan bilang, cincailah. Dia masih izinkan Anda hidup. Karena Tuhan perlu engkau. Jangan sia-siakan kepercayaan Tuhan kepadamu. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Hati-hati kawan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, saya khotbahnya singkat. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, di hari suasana ini, percayalah, Tuhan sudah kirimkan Tuhan Yesus untuk saudara. 2000 tahun lalu. Artinya setiap harinya Natal. Setiap harinya Yesus sudah ada di bumi ini. Bukan hanya 25 Desember. Tapi setiap hari Tuhan hadir di hati kita. Saya masih ingat ketika saya masih kecil di SD 016 ya. SD 016 itu tidak jauh dari rumah kita di Makubumi. Ketika sudah remaja mungkin kelas 4 atau kelas 5 ya. Satu ketika saya mau sekolah. Kami dilatih untuk jalan kaki. Saya jalan kaki lah. Saya jalan kaki. Saya jalan kaki sama abang saya. Ya. Dia kadang pulang, kadang sama-sama, kadang berbeda. Suatu ketika kami pulang sama-sama. Ada tuh rumah Hope di situ, rumah besar. Di depannya ada angsa. Ada angsa. Angsa ini menjulurkan lehernya bawah dan ingin matok kami. Gitu. Namun saya ketakutan luar biasa. Tapi ada abang saya yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman. Karena dia suka di luar, dia tahu. Dia bilang gini, nggak usah takut kau. Nggak usah takut kau. Oh gitu. Kemudian saya tidak takut karena dia ngomong gitu. Dan dia duduk jongkok
seperti ambil batu dan akhirnya angsanya lari. Hari ini mungkin Anda ketakutan ketika ada persoalan mendekati Anda. Awalnya mungkin Anda menangis, namun Tuhan berkata, jangan takut. Kamu bisa melewati semuanya. Bagian Anda lah untuk berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Karena kemenangan bukan karena kekuatan, tapi siapa yang berjalan bersama Dia. Saya senantiasa berjalan sama Tuhan. Di mobil karena saya nangis. Hatiku hancur. Berdoa bagi bangsa. Berdoa bagi keluarga. Berdoa bagi Pekanbaru. Tuhan yang membuka pelayanan ini. Percayalah. Tuhan yang beracara di gereja ini. Demikian juga saudara, saya mengajak Anda ketika Anda punya pergumulan. Anda hanya perlu doa dengan segenap hati. Surga, alam roh yang menciptakan alam semesta. Alam roh yang menciptakan alam nyata. Ketika ada pergumulan berat, mari jangan berhenti untuk berdoa. Berdoa saja sekuat tenaga. Menangis sejadi-jadinya di kamarmu. Menangis sekuat-kuatnya di ruanganmu, di rumahmu. Minta, dan ketika Anda menangis di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berperang bagi engkau dan membela engkau. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kesimpulan. Jika hari ini engkau sedang berada dalam peperangan hidup, fisik, mental, rohani, ingat, Tuhan bukan hanya penghiburmu. Tuhan bukan hanya mendengar doamu, tapi Tuhan menjadi pahlawan perangmu. Ada 3 cara mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang. Yang pertama, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Percayalah, miliki iman. Tuhan lebih besar dari hutang-hutang. Tuhan lebih besar dari keluargamu. Tuhan lebih besar dari finansial anak-anakmu. Yang kedua, tinggallah dalam ketaatan. Taat sama Tuhan. Satu istri tetap satu istri. Ketika Anda berdoa, tetap taat berdoa. Ketika Anda taat baca Alkitab, tetap baca Alkitab. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana saudara mengalami Tuhan sebagai pahlawan perang. Yang ketiga, terus berdoa. Anda di motor, berdoa. Anda di mobil, berdoa. Anda ke pasar, berdoa. Karena saya berdoa, menyanyi sekuat tenaga. Berdoa, disitulah letak kemenangan saya pribadi. Dan saya percaya raja-raja itu akan memberkati Anda. Karena hati raja-raja di tangan Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Tuhan mengasihi Anda. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 35 bilang gini. Roma 8 ayat 37 maksud saya. Saya baru pulang dari khotbah Natal satu gereja. Ya, baru pulang sama anak saya. Baru pulang beritakan kabar baik. Suara saya sedikit seperti ini berubah karena saya memberitakan Injil. Namun saya suka ketika mama telepon, Fernando kayak khotbah, puji Tuhan. Bila perlu tiap minggu khotbah. Ya, saya bangga karena saya tahu ketika saya sering khotbah, ketika saya sering memberitakan Injil, berkat surga banyak bagi saya. Mari telepon saya, Mak. Dan saya akan datang ke Pekanbaru. Saya akan khotbah berita Injil. Saya suka khotbah karena ini panggilan Tuhan. Roma 8:37 berkata seperti ini. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya bersaksi. 1 minggu lalu
anak saya Kimberly jatuh di sekolah. Ya, lari-lari. Saya tanya, Kimi, kenapa lututmu luka? Berdarah kan? Dia cerita, iya papi, aku tadi disenggol teman lari pas olahraga. Tapi dia udah minta maaf. Nah, dia tidur di rumah. Tapi ketika dia bangun, dia pincang. Dia pincang, saya sedih. Saya sedih. Dan saya berpikir, pincangnya bukan sehari, 2 hari, 3 hari, pincang, kaki kanannya pincang. Saya pikir, apakah ada yang retak di kakinya? Saya rencana meronsen kakinya. Namun, di mobil, dalam perjalanan, saya menangis dan saya basah roh pada Tuhan. Saya berteriak pada Tuhan, Tuhan, saya nggak mau dia retak kakinya. Saya meneteskan air mata, Tuhan, tolong Kimberly, dia masih kecil. Tuhan, tolong dia Tuhan. Tolong dia Tuhan. Malamnya juga, Tuhan, saya lihat masih pincang. Tapi terus saya berdoa, Tuhan, tolong anak ini. Tolong anak ini, tolong. Saya nggak mau dia retak kakinya, tulang-tulangnya. Dan beberapa hari kemudian, dia bangun, dia panggil saya, Papi, Kimberly bisa lompat-lompat. Dia tunjukkan, saudara, dia lompat. Sudah, hati-hati, sudah sembuh kakiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ketika saya menangis di hadapan Tuhan, Tuhan yang berperang melawan penyakit. Tuhan yang berperang membela saya. Tuhan yang berperang menjawab doa saya. Hari ini, ketika kau punya masalah, jangan cerita kemana-mana. Cukup Anda menangis, teriak sama Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, mari hari ini berseru pada Tuhan. Teriaklah kepada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Sekalipun rasanya tidak ada hadirat Tuhan. Disitulah indah. Disitulah yang paling manis. Amin. Hari ini saya ingin berdoa untuk saudara. Saya mengajak Anda. Saya mau encourage Anda. Percayalah Tuhan berperang bagi anak-anakmu. Percayalah Tuhan berperang bagi suamimu. Percayalah Tuhan berperang bagi istrimu. Percayalah Tuhan berperang bagi gereja ini. Percayalah Tuhan berperang bagi keluargamu. Ada amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berperang bagi kita. Haleluya. Terimalah kemenangan. Terimalah pemulihan. Desember dimulai dari kata D. Apa itu? Doamu dikabulkan. D itu apa? Engkau dipulihkan. Engkau diberkati. Engkau disembuhkan. Engkau diselamatkan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat kedatanganmu ke surga. Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, gereja ini. Tangan yang terangkat, Tuhan berkati. Hati mereka ketuk ya Tuhan. Ketika ada pergumulan berat, ajar mereka untuk mencari wajah. Engkau berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Maka semua itu dipertaman kepada mereka. Aku berdoa, jumpai mereka Tuhan. Jadikan mereka lebih dari pemenang. Aku percaya jemaat Tuhan diberkati. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami terima kemenangan, kami terima sukacita, kami terima berkat, kami terima kesembuhan, kami terima kekuatan, kami terima kemenangan, kami tolak gagal, kami tolak rugi, kami tolak bangkrut, kami tolak kecelakaan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya seluruh jemaat Tuhan, Tuhan lindungi, kirimkan malaikat surga berkemah kemanapun jemaat Tuhan melangkah, diberkati, dipulihkan, diselamatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati. Kita ketemu tanggal 24 Desember di malam Natal. Ada amin. Shalom.